Gagasan mengenai Islamisasi sains kembali ramai diperbincangkan saat ini. Ide yang dimulai dari sebuah polemik tentang apakah eksistensi ilmu pengetahuan yang bebas nilai atau tidak, yang saat ini mulai mengarah dari teori menuju aksi. Fenomena ini dapat dilihat dari perkembangan pemikiran para ilmuwan di bidangnya masing-masing, yang memperdebatkan nilai-nilai dan konsep teoritis dari ilmu pengetahuan dan konsep keagamaan yang kemudian mengarahkan pada suatu upaya untuk mengintegrasikan keduanya. Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Dalam konteks sebagai sebuah sistem nilai, maka Islam seharusnya mampu mewarnai dan memberikan makna dan etika dalam ilmu pengetahuan. Artinya, nilai dan norma yang ada di dalam Islam harus dapat diintegrasikan dengan sistem, metode, wawasan, dan teori-teori ilmu pengetahuan modern. Penulis buku Integrasi Psikologi dengan Islam menuju Psikologi Islami karya Bapak Hanna Jumhana Bastaman sebagai seorang psikolog muslim yang cukup lama bergelut dengan wacana pemikiran psikologi, mencoba merumuskan gagasannya tentang Islamisasi psikologi dalam sebuah buku. Di tengah perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, wacana tentang ide Islamisasi psikologi masih belum ramai dikaji oleh psikolog muslim. Maka, berawal dari hal inilah yang menjadi salah satu latar belakang mengapa buku ini diterbitkan. Buku ini memiliki ciri yang begitu menonjol, yaitu pada satu sisi, penulis mengakui kebenaran teori-teori psikologi yang sudah ada dengan kelebihan dan kekurangannya, dan di sisi lain, beliau mencoba memperbaiki kekurangan itu dengan konsep-konsep Islam. Psikologi yang didefinisikan sebagai sebuah studi yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental sebagai salah satu ilmu pengetahuan modern penuh dengan berbagai macam aliran yang berkembang. Kita mengenal apa yang disebut dengan aliran psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, psikologi humanistik, aliran behaviorisme, dan sebagainya. Namun dalam perkembangannya saat ini, ilmuwan muslim semakin menyadari kecacatan ilmu psikologi barat yang menafikan eksistensi Tuhan, yang artinya, di samping itu, penulis buku How to Study Psychology, a Basic Field Guide for Students and Enthusiasts, yaitu Stuart B. Libbach, menyatakan bahwa Sufisme sebagai salah satu tradisi keislaman seharusnya lebih diperhatikan, karena Sufisme juga memiliki dimensi psikologis yang tidak kalah penting untuk pengembangan kesadaran manusia. Oleh karena itu, cukup besar potensi untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan psikologi modern. Mengingat di antara sekian banyak disiplin ilmu pengetahuan, psikologilah yang paling mudah dikaitkan dengan nilai dan norma Islam karena kejiwaan ialah ilmu yang syarat dengan nilai. Di dalam buku ini, penulis menyampaikan bahwa dalam mengupayakan integrasi psikologi dengan Islam, bukan berarti kita harus menganggap bahwa wawasan-wawasan, teori, sistem, dan teknik pendekatan yang sudah ada dan berkembang di lingkungan psikologi barat itu sepenuhnya salah. Tetapi yang perlu diupayakan adalah penyempurnaan dan perbandingan yang kemudian diikuti dengan reorientasi falsafah dan mengkonfirmasi wawasan psikologi tersebut dengan wawasan yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman, sehingga Islam mampu untuk berada pada struktur pemikiran psikologi yang terdalam. Dalam hal ini, penulis menyebutkan 6 metode yang digunakan sebagai upaya menghubungkan sains dengan agama, yaitu similiarisasi, paralelisasi, komplementasi, komparasi, induktifikasi, dan verifikasi. Salah satu bagian terpenting yang menjadi pembahasan utama dalam penulis buku ini yaitu tentang adanya dimensi ruh dalam struktur kepribadian manusia. Inilah yang tidak pernah dibahas dalam wacana psikologi modern mengenai manusia. Namun, pembahasan tentang ruh pada buku ini hanya mengenai pencermatan terhadap gejala-gejala yang ditimbulkannya saja. Di dalam buku ini juga dituturkan tentang struktur kepribadian manusia versi psikologi Islami dengan memanfaatkan cara pandang psikoanalisis, aliran perilaku, dan psikologi humanistik yang dengan mengintegrasikan 3 pandangan tersebut, penulis mencoba menempatkan ruh sebagai dimensi yang menaungi dimensi-dimensi di atas.
Untuk lebih menonjolkan nilai-nilai keislaman dalam mengemukakan teorinya, penulis banyak mengutip ayat-ayat Al-Quran sehingga secara tidak langsung pembaca mampu mengetahui keagungan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber ilmu. Terakhir, buku ini mencoba untuk memberikan inspirasi bahwa ketika kita ingin menghasilkan suatu pendekatan baru dalam khasanah ilmu pengetahuan, maka langkah yang tepat bukanlah memulai dari nol, melainkan harus dimulai dari penemuan mutakhir. Oleh karena itu, jika kita hendak membangun semacam aliran baru dalam khasanah ilmu modern, maka kita hendaknya menyambung temuan-temuan yang selama ini dihasilkan oleh para ilmuwan dan mengkolaborasikannya dengan nilai-nilai Islam. Dari seluruh tulisan yang disajikan oleh penulis, hal yang perlu kita catat bahwa karya ini adalah sebagai sebuah terobosan baru dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia yang patut untuk dihargai dan terus dikembangkan di bidang disiplin ilmu yang lainnya.